Semoga kalian dalam keadaan sehat terus ya, walaupun tugas kayak antrian sembako gak ada habisnya. Anyway, kenalin aku Putri Aira Chandra Kirana Kunja atau biasa dipanggil Aira. Aku berasal dari kelas 10-6 nomor absen 27. Dan kali ini aku akan membawakan stand up komedi yang berjudul tentang bullying. Oke, jadi hari ini aku mau ngomongin soal bullying. Bukan curhat tentang pengalaman pribadi sih, tapi kayaknya lebih ke pengamatanku aja. Hehe. So, apakah kalian siap untuk mendengarkan opiniku yang mungkin agak spicy or pedas ini? Let's go! Jadi gini, di SMA itu kan pasti ada aja tuh yang namanya bullying. Entah itu bullying secara fisik, verbal, atau bahkan cyberbullying. Terus, kadang kita juga pernah loh jadi pelaku bullying. Iya kan? Kalian sadar gak sih? Aku sih sadar gak sadar ya. Hehe. Bullying ini tuh kayak penyakit penular, Kak tahu? Satu mulai, yang lain ikut-ikutan, alias FOMO. Tapi FOMO yang kali ini benar-benar sih keterlaluan. Padahal kalau dipikir gak ada faedahnya sama sekali tahu main bully-bully yang kayak gitu. Malahan dengan adanya bullying di sekolah itu bisa bikin sekolah jadi terasa gak enak. Banyak orang atau ada beberapa orang yang gak semangat belajar dan bahkan ada yang sampai depresi. Contohnya nih, ada orang yang ngejelekin temennya, terus orang itu bilang, kamu kok degil banget sih, kamu belum mandi ya? Padahal orang yang dia bully itu bisa aja lagi banyak pikiran, jadi gak sempet ngurus diri. Atau bahkan bisa aja orangnya lagi gak punya banyak duit buat beli skincare. Kita mana tahu? Hei, iya nggak? Bener nggak kata aku? Jawab! Terus ada juga orang yang ngebully karena dia suka K-pop. Bayangin! Cuman karena orang itu suka K-pop, dia dibully sama orang lain. Kayak, apa sih? Apa salah kami K-popers? Apakah menjadi K-popers itu suatu hal yang memalukan, suatu hal yang menjijikan gitu? Enggak. Hey, ini udah tahun 2025, tahun dimana banyak idol K-pop itu semakin besar, semakin banyak. Bahkan ada idol K-pop yang seumuran sama kita. Contohnya Curtis, Starship, banyak. Iya nggak? K-pop itu bukan hal yang memalukan, guys. Itu tuh lebih kayak ke hobi sama fase atau kegiatan buat nyembuhin diri kita sendiri. Aduh, ribet banget aku ngomongnya. Terus ada juga nih yang namanya cyberbullying atau yang kita kenal sebagai bullying lewat sosmed. Saran aku nih ya, kalau mental kamu lembek dan gampang banget dibejek-bejek kayak gini nih, gampang banget kayak gituin gitu. Saran aku mending kamu jangan ngebully orang itu, apalagi pakai fake akun. Buat apa, hei? Kamu iri, tapi kamu gak punya mental buat ngebully dia langsung. Sampah. Zaman 2025 ini udah gak zaman lagi ngebully orang pakai fake akun. Kalau bisa akun utama, boy, akun utama, akun yang followersnya ratusan ribu jutaan miliaran itu. Mendingan pakai itu aja sih kata aku. Mendingan daripada kamu ngebully tapi mental kamu cupu, jadinya kamu pakai fake akun atau kamu takut dianggap jelek. Hey, dengan kamu melakukan cyberbullying itu udah nganggap kamu jelek, tahu nggak sih? Tahu nggak? Hah? Kadang aku mikir, kenapa sih orang-orang itu suka banget ngebully? Mereka nggak punya kerjaan lain apa ya selain ngebully? Atau mungkin mereka iri sama orang yang mereka bully, makanya mereka ngebully orang itu. Paham nggak? Kayak kamu ibaratnya nih, kamu iri sama orang itu, kamu ngerasa dia cantik sedangkan kamu gitu-gitu aja, terus kamu ngebully dia lewat cyberbullying tadi atau bahkan fisik atau verbal atau apapun itu. Kamu ngebully dia kayak, hey, kamu itu udah jelek, jangan bikin kamu jadi tambah jelek cuman gara-gara sifat bullying kamu yang jelek itu. Paham gak sih?
At least kalau kamu nggak ngerasa diri kamu jelek, stop, berhenti. Jangan dilanjutin ngebully orangnya. Buat apa? Itu nggak akan bikin kamu cantik. Dengan kamu ngebully orang, kamu nggak akan jadi cantik. Kamu nggak akan dapat pahala. Kamu nggak akan dapat banyak teman. Yang kamu dapat cuma dosa. Yang kamu dapat itu cuma hukuman penjara, bro. Hidup di penjara itu nggak enak, tau nggak? Aku nggak pernah sih, alhamdulillah nggak pernah masuk penjara. Tapi aku tahu gimana rasanya masuk penjara. Soalnya aku lihat di media sosial tuh banyak banget tahanan di penjara itu kehidupannya kayak, tapi kita tahu nggak? Kita nggak bisa lari-larian bebas, HP-an sambil scrollan. Itu nggak bisa, di penjara kita nggak bisa. Paham nggak? Jadi intinya, bullying itu nggak keren, bullying itu nggak lucu, dan bullying itu nggak pantas buat dinormalisasikan. Kalau kalian lihat ada yang dibully, bela dia. Kalau kalian takut dibully balik sama bullyingnya, it's okay. Kalian deketin dia setelah pembulinya pergi. Kalian kasih dia kata-kata semangat, kasih dia kata-kata penenang, dan kasih dia pelukan hangat. Insya Allah itu bakalan ngeredain emosinya, ketakutannya sedikit. Karena ya dibully itu bikin orang trauma guys. Walaupun cuma verbal, tapi jujur di kata-kata ini itu sakit. Kalian kasih dia pelukan, kalian bilang it's okay, kamu nggak apa-apa, kamu masih aku nggak bisa ngasih kata-kata. Intinya kalian kasihlah kata-kata semangat, motivasi buat orang yang udah dibully itu. Terus juga kita semua ini berhak buat merasa aman dan nyaman di sekolah guys. Sekolah itu tempat buat belajar dan berkembang, bukan tempat buat saling menyakiti. Jadi intinya, jangan menormalisasikan bullying. Karena apa? Karena kita adalah generasi penerus bangsa. Kita sedang menuju ke masa-masa generasi emas, masa tahun 2045 besok. Karena opini ku sudah selesai, jadi mari kita tutup ini. Sampai jumpa teman-teman.